warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Oktinya Ulfa, saya dari SMA Negeri Unggul Darussalam Labuan Haji. Izin Bunda, kami di sini ada tugas dari sekolah untuk mewawancarai ustadz atau ustazah di sini mengenai perkembangan pesantren ini. Apa Bunda bersedia untuk kami wawancarai? Insya Allah bersedia. Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jadi pertanyaan pertamanya tuh, kapan berdirinya pesantren ini? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pesantren Darussalam Al-Waliyah ya, yang ada di Blangkoro, Labuan Haji Barat ini, itu berdiri pertama tahun 1940-1941. Udah lama berarti kan? Itu udah berapa tahun tuh? Sudah kira-kira berapa tahun? 2024? Berarti sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka udah berdiri ya. Jadi pendiri pertamanya itu siapa? Pendiri pesantren Darussalam adalah Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi ya. Tapi biasa itu lebih karena disebut Abuya Muda Wali. Kenapa disebut Abuya Muda Wali? Karena jadi ulama usianya muda sekali. Kalau boleh tahu berapa itu? Ya, jadi Abuya Muda Wali ini umur 20 tahun sudah jadi ulama besar. Ulama besar, malah murid-muridnya usianya lebih tua dari beliau ya. Jadi murid-murid Abuya Muda Wali ini dulu mengajar ke Darussalam ini sudah alim di kampungnya masing-masing. Nah, kemudian mendengar ada seorang ulama muda alim sekali di Labuan Haji Aceh Selatan, kemudian mereka semua datang kembali belajar dengan Abuya. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi sekarang kita sedang duduk di kubahnya makamnya Abuya Muda Wali ini ya. Jadi kalian bisa lihat di belakang. Jadi tahap perkembangan pesantren ini gimana Bunda? Iya, jadi dari sejak zaman Abuya Muda Wali sampai sekarang itu kurikulum pesantren tidak berubah ya. Kitab-kitab yang kita pelajari tetap sama seperti waktu Abuya Muda Wali mendirikan pesantren ini. Nah, murid-murid Abuya Muda Wali yang pertama itu sebagian besar ya itu menjadi ulama-ulama besar di Aceh. Salah satunya Abu Tumin ya di Bambah di Biren, kemudian Abu Aziz Samalanga di Samalanga yang mendirikan pesantren Mudi Mesra tahu ya. Kemudian Abu Daud Zamzami juga punya pesantren besar. Kemudian juga Abu Adonan Bakongan di Bakongan juga pesantren besar, dan pesantren itu semua sampai sekarang masih ada dan jumlah muridnya juga banyak ya. Itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan pesantren dipimpin oleh sekarang pimpinan Abuya Mawardi Wali ya. Itu salah satu putra dari Abuya Muda Wali yang masih hidup. Nah, jadi ada 3, Abuya Mawardi Wali, kemudian Abuya Amran Wali, dan satu lagi Abuya Abdur Wali. Cuma 3 ini sekarang yang masih hidup. Nah, sekarang pimpinannya Abuya Mawardi Wali. Nah, Bunda cucu Abuya Muda Wali ya, jadi membantu Abuya Mawardi Wali untuk mengurus pesantren ini. Karena sekarang pesantren ini santrinya luar biasa, hampir 3.000 santri sekarang. Iya. Nah, jadi yang putra santriwan ya itu kira-kira 2.000 lebih ya. Nah, kalau yang putri itu sekitar 800-an. Nah, Bunda penanggung jawab yang putri. Kalau yang putra berarti di sini kalau proses pembelajaran itu gimana Bunda? Iya, jadi kalau di sini kita murni belajar kitab kuning ya. Kitab kuning artinya yang masuk ke sini benar-benar mau menjadi seorang yang alim dalam ilmu kitab kuning ya. Dan kurikulumnya seperti Bunda bilang tadi ya, sama ya dari Abuya Muda sampai sekarang kita belajar itu. Nah, sistem pengajarannya, jadi guru-guru yang mengajar di sini itu semuanya alumni dari Darussalam. Nah, jadi kita begitu mereka kelas 8, artinya kelas 8 9 tahun lagi di sini, kemudian dites kalau memenuhi kualitas seorang guru langsung mengajar di sini. Nah, kadang-kadang usia muridnya itu lebih tua pada gurunya gitu ya. Nah, karena begini, yang masuk ke Darussalam ini lintas usia, jadi minimal tamat SD. Nah, tamat SD boleh, tamat SMP, tamat SMA, masuk ke Darussalam. Kelas 1 belajar kitab kuning aja kan, itu dites Al-Quran dulu. Kalau Al-Qurannya lancar, tajwidnya bagus, langsung masuk ke Darussalam, langsung belajar seperti yang lain. Karena di Darussalam kita langsung belajar kitab, kita nggak belajar pas awal masuknya tuh pas awal masuk bagi belajar kitab. Nah, makanya santri baru yang masuk ke Darussalam itu Quran sudah beres di kampung, sudah bagus lah gitu ya. Karena tuh nanti lulus SMA mau ngaji di sini bisa ya. Dan sekarang begini di Darussalam, walaupun kita belajar kitab kuning, kurikulumnya tidak berubah, di sini ijazahnya sudah setara dengan sekolah umum.
Nah, jadi Darussalam ini sistem pendidikannya muadalah salafiyah, artinya ijazah sanawiyahnya, ijazah aliyahnya sudah disamakan dengan sekolah umum. Kemudian alhamdulillah kita sudah punya S1. Di sini. Iya. Kalau boleh tahu tahun berapa itu? Itu sekarang nanti bulan Syawal kita wisuda yang ketiga ya, berarti sudah berapa tahun ya? 4, 5, 6-nya masuk tahun ke-7 S1 kita. Nah, jadi alhamdulillah guru-guru kita sebagian besar sudah SAG ya, jadi lulus S1 di sini, sarjana agama ya. 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, tambah kuliah 4 tahun, mahat ali 10 tahun, langsung SAG. Nah, alhamdulillah ya. Insyaallah alhamdulillah. Jadi apa pesan Bunda buat kami di remaja-remaja, termasuk kami anak-anak sekolah ini? Ya. Pesan Bunda. Ya, baik. Jadi walaupun kalian tidak mengaji di pesantren ya, walaupun di sekolah umum, jangan berhenti belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itu pelajari wajib. Ya kan? Bukan hanya belajar sholat, ibadah ibadah ritual saja, tapi juga ibadah muamalah ya. Jadi katakanlah tidak sempat mengaji di pesantren, tapi biasanya kan di sekolah kan ada ya belajar, maksudnya apa tuh, rofis ya? Ya, Rofi. Kayak ekstrakurikuler itu ya. Nah, kalian juga walaupun belajar umum juga ilmu agama yang terutama yang standar-standar ya itu harus paham, harus tahu ya. Sedangkan murid-muridnya itu hampir di seluruh Sumatera, bahkan Jawa pada saat itu di Sumatera lah ya, pada Riau, Jambi, Palembang. Seiring dengan perkembangannya ya, setelah meninggal Abuya Mudawali, digantilah oleh Tengku Samsudin ya, salah satu murid tertua di sini. Kenapa murid Abu Samsudin? Karena Abuya Mudawali itu masih belum alim ya, masih dalam belajar. Setelah Abu Samsudin ya, digantilah pimpinannya oleh anak-anaknya. Nah, ketuanya itu Profesor Dr. Muhyiddin Wali ya. Setelah Muhyiddin Wali dilanjutkan oleh Tengku Jamaluddin Wali ya, kemudian Tengku Amran Wali, kemudian Mawardi Wali, setelah itu almarhum Abu Usam Wali. Nasir Wali ya. Nasir Amran Wali, Nasir Wali, setelah itu baru Uslan Wali. Dan sudah memimpin semuanya, dipimpinlah lagi oleh anak yang keduanya, almarhum Profesor Dr. Ya, sekarang dipimpin oleh Abu Mawardi Wali LC. Tadi lupa saya tadi, setelah Abu Nasir Wali, Mawardi Wali ya. Nah, jadi sekarang posisi Darussalam ini sekarang, jadi seiring perkembangannya itu santri nggak pernah surut, selalu bertambah berkembang ya. Sampai sekarang yang dipelajari ini khusus kitab ya, kitab yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ada fikih, ada ya, tauhid ya, tasawuf. Jadi ternyata santri ini mengaji 7 tahun. Setiap tahun itu tidak lengkap itu kan. Bisa mengajar dia. Jadi di santri itu setelah mengajar nanti pulang kampung dia dirikan pesantren. Jadi umumnya pesantren di Aceh ini umumnya datangnya dari sini. Bersumbernya di sini. Di Aceh. Kan sampai luar Aceh. Ada yang ke Manado, ada yang ke Malaysia ya. Kalau kita bicara alumni ya banyak sekali. Sekarang aja santri sampai 3.000 ya. Kalau sekarang sudah agak modern sedikit ya. Artinya sekarang sudah ada kuliah di sini, Mahat Ali namanya. Ya, Mahat semacam S1 lah STA ya, perguruan tinggi. Itu kampusnya mana? Sudah 3 kali wisuda.
Nah, jadi yang ngaji di sini tamat SD dia terima kan 3 tahun, nanti ada ijazah setingkat SMP, 6 tahun setingkat SMA, begitu 6 tahun sudah bisa melanjutkan kuliah, tinggalannya SAG. Ya, itu perkembangan sekilas. Dan nanti kalau lebih jelas nanti bisa dibaca di YouTube atau buka aja itu Pesantren Darussalam. Keluar nanti Pesantren Darussalam Al-Waliyah, ada di itu. Atau profil Pesantren Darussalam Labuan Haji, ada itu. Ya. Terima kasih ya Pak sudah mau menjawab pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini makam Abuya Mudawali ya. Di sini tertulis Abuya lahir tahun 1917 dan wafat tahun 1961. Sedangkan Pesantren Darussalam didirikan tahun 1940-41. Artinya 20 tahun Abuya mendirikan pesantren ini, tapi sudah menghasilkan ulama-ulama besar di Aceh, Masya Allah ya. Sekarang coba kita ke sini. Ini ayah Abuya Mudawali ya, Abuya Muhammad Salim. Itu ya. Kemudian ini makam menantu Abuya yang pertama. Jadi duluan meninggal, mereka baru meninggal. Ya. Ini makam Abuya yang lebih kali, Abuyanya Bunda. Ini satu lagi makam Abuya Dr. Muhyiddin Wali, anak Abuya Mudawali yang pertama dan yang paling alim. Jadi beliau ini doktor dari Al Azhar Mesir Kairo. Jadi lulusan doktor yang untuk Islam pertama dari Asia Tenggara di Abuya. Kemudian profesornya, udah profesor juga. Ya, profesornya dari Jakarta ya. Jadi Profesor Doktor Wali ayahnya Abi. Nah, kalau di bawah ini umi-umi keluarga Abuya ya, kakak-kakak Abuya. Ini juga anak Abuya Ruslan Wali ya, pernah jadi pimpinan Darussalam juga. Jadi kalau yang sebelah sana itu yang bagian laki-laki. Oh, jadi dipisah ya? Dipisah. Jadi setelah kami mewawancarai narasumber pertama dan narasumber kedua, kami mendapatkan kesimpulan bahwa pertama, Pesantren Darussalam Labuan Haji Barat ini didirikan pada tahun 1940-1941, yaitu sebelum Indonesia merdeka. Kedua, pendiri dari Pesantren Darussalam Labuan Haji yaitu Abuya Mudawali. Kenapa disebut muda? Karena beliau menjadi ulama di umur yang sangat muda, yaitu 20 tahun. Murid-murid Abuya Mudawali sudah menjadi ulama besar yang namanya juga sudah dikenal di luar Aceh.